Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sebelum kita kaji, biar berkah, yang pada boleh buat baca Quran, tidak sedang berhalangan, mari kita baca bersama ayat ini sehingga mudah-mudahan keberkahannya dapat kita raih insyaallah. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم Sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Artinya qul, sampaikanlah, ucapkanlah wahai Nabi Muhammad. Ngucapin apa? Mengucapkan ikrar, mengucapkan janji, mengucapkan sumpah setia, mengucapkan tujuan kehidupan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucapkanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, semua ibadahku, wa mahyaya, bahkan hidupku, wa mamati, bahkan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, karena Allah. Rabbil alamin, Rabb penguasa, al-alamin, alam semesta. La syarikalah, tidak untuk tujuan selain itu. Tidak kusekutukan Allah dengan apapun. Tidak kusebandingkan Allah dengan apapun. Wa bidzalika umirtu, untuk itulah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan sesungguhnya aku adalah awwalul muslimin, orang Islam yang pertama. Qul, bilang juga, aghairallahi abghi rabba, sebagai pertanyaan kepada orang-orang kafir Quraisy. Aghairallahi abghi rabba,
adakah ghairallah, selain Allah, abghi, aku inginkan, rabban, sebagai sesembahan. Wa huwa rabbu kulli syai', wa huwa, sedangkan Allah, rabbu kulli syai'in, adalah penguasa segala sesuatu. Ngapain saya sembah selain Allah, sedangkan yang menguasai segala sesuatu hanyalah Allah. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Wala taksibu, dan tidaklah mengerjakan kullu nafsin, segala jiwa, semua jiwa, illa 'alaiha, kecuali pekerjaannya tersebut untuk dirinya sendiri. Wala taziru, dan tidaklah menanggung dosa, waziratun, pelaku dosa, wizra ukhra, dosanya orang lain. Dan tidaklah satu jiwa yang mengerjakan dosa, dosanya ditanggung oleh orang lain, oleh jiwa yang lain. Tidak ada ceritanya. Tsumma ila rabbikum marji'ukum, tsumma, kemudian, ila rabbikum, kepada Tuhanmulah, marji'ukum, tempat kembali kalian, fayunabbi'ukum, Allah kemudian memberitahukan kepada kalian semua, bima, yarhamukillah, bima, terhadap perkara, kuntum, kalian, fihi, di dalam perkara tersebut, takhtalifun, berselisih. Tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan, dan Allah akan menceritakan kepada kalian semua perbuatan yang kalian selisihkan, atau kebenaran dari apa yang kalian perselisihkan waktu di dunia. Wahuwaladzi, dan wahwa, dan Allah, huwa Allah, alladzi, yang telah, ja'alakum, menjadikan kalian semua, khalaifal ardi, khalifah di atas muka bumi. Wa rafa'a ba'dakum, dan mengangkat ba'dakum, sebagian kalian, ala ba'din, di atas sebagian yang lain. Untuk apa diangkat sebagian dari yang lain? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, fima atakum, terhadap apapun yang kalian telah diberi olehnya. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, sari'ul iqab, cepat sekali membalasnya. Serem dong. Nggak gitu juga. Wa innahu laghafurun rahim, karena dia adalah maha pengampun, rahim, lagi maha penyayang. Sadaqallahul azim. Enak ini ya, jadi pegangan hidup. Kalau lagi sasar-sasar, kalau lagi, istilahnya orang zaman sekarang, lagi lost kontak, kehilangan kontak, kehilangan arah, gitu ya, lagi nyasar-nyasar, lagi bingung-bingung. Nih ayat ini aja jadiin pegangan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Gitu. Masih bingung juga, baca ayat sesudahnya. Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Tapi nanti gimana dong kalau orang kemudian bikin salah, atau misalnya kita tetap mau cenderung berbuat salah, gimana? Wala taksibu kullu wala taziru waziratun wizra ukhra. Tsumma ila rabbikum famarji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, jadi pegangan hidup kita nih. Kita hidup ini mau nyari Allah, Nih ya teman-teman sedikit sekalian, perhatikan, semua orang hidup di atas muka bumi ini,
tujuan hidupnya pasti salah satu dari 3 hal. Itu kayak bangunan. Bangunan pertama nih, kebanyakan orang hidupnya buat itu. Kebanyakan merasa cukup dengan hal itu. Padahal ada lagi tingkatan lebih atas, kemudian ada lagi tingkatan lebih atasnya lagi. 3 tingkatan tujuan hidup manusia umum. Ini bahkan bukan hanya lintas bukan hanya lintas provinsi, lintas negara nih, bukan. Tapi bahkan lintas agama. Semua hidup, semua orang. Kita lihat di luar negeri, kita lihat di dalam kampung, kita lihat di kota, kita lihat di desa, kita lihat laki-laki, kita lihat perempuan, semuanya nggak keluar rata-rata dari apa yang saya sebutkan ini. Coba perhatikan. Tingkatan pertama dari niat, kebanyakan orang hidup di atas muka bumi ini mau nyari kebahagiaan dan kesenangan hidupnya, kesenangan dirinya sendiri, gitu ya. Tanyain dah semua orang, ada nggak kamu milihan bahagia, milihan sengsara? Bahagia. Kamu pengen hidupnya senang apa susah? Senang mesti, gitu kan? Gitu ya. Dan itu disampaikan sama semua orang. Semua orang tuh pokoknya yang namanya tujuan hidup mau nyari senang. Mau nyari senang, nggak ada yang mau nyari susah. Mau nyari senang, nggak ada yang mau nyari derita. Gitu kan? Dah semua orang kayak begitu. Pengen nyari senang-senang buat dirinya sendiri. Jadi sekalian dari sejak masih anak-anak kita udah disampaikan yang kayak beginian, niatan hidup yang kayak begini. Nak, sekolah yang pintar, biar nanti bisa bekerja yang benar, biar nanti kamu hidupnya senang. Kan gitu rata-rata tuh. Hanya masalah kesenangannya itu yang berbeda-beda. Ada yang ngira, kebanyakan manusia, kesenangan ada pada materi. Nah, rata-rata nih. Pokoknya kalau hidupnya kaya ya berarti senang. Kalau hidupnya miskin berarti susah atau menderita. Gitu ya. Kayak gitu kan? Katanya sama-sama nangisnya, tapi nangis di dalam Alphard lebih enak lah daripada nangis di atas angkot. Katanya gitu ya. Kalau menurut orang-orang, kalau menurut saya yang namanya nangis mah nangis aja. Sedih mah sedih aja. Ketahuan suaminya lagi jalan-jalan di mall sama istri orang, sama perempuan lain yang bukan istrinya. Si istrinya ngeliat, panas hatinya, nangis, cemburu gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, biar kata naiknya Alphard, AC-nya sedingin kayak gimana berasa gerah. Ya Allah, kan begitu ya. Tapi ya begitu, orang menyangka bahwasannya yang namanya kesenangan adanya pada materi. Sepakat apa enggak? Enggak lah sebenarnya. Kalau kita mau kaji benar-benar, teman-teman sekalian, kalau mau kaji benar-benar, nggak usah nyari dari sisi agama. Udah aja langsung cari aja dari sisi dunia deh. Silahkan bertanya kepada dokter-dokter jiwa. Silahkan bertanya kepada para psikolog, para psikiater. Pasien-pasiennya dia depresi kebanyakan orang kaya atau orang miskin? Tapi terus jawabannya gini, soalnya sudah orang miskin kalau depresi boro-boro mau bisa pergi ke dokter jiwa. Tadi kan miskin, boro-boro. Tapi ibu sekalian, serius nih ya, saya bilangin ya, saya kan udah ketemu kemana-mana, sudah pergi kemana-mana. Biar kata umurnya belum tua-tua amat. Tapi saya udah jalan-jalan kemana-mana loh. Saya udah pergi ketemu orang macem-macem gitu ya. Udah ketemu orang kaya-kaya juga ketemu, orang miskin juga ketemu, orang cantik ketemu, orang
cantik dari belakang juga ketemu. Bahasanya gimana ya, cantik dalam gitu maksudnya ya. Kan ada yang kecantikan tuh yang kelihatan dari luar, ada yang kelihatannya dari dalam gitu ya. Nah itu yang seperti itu, saya bisa menyimpulkan bahwasanya kekayaan saja tidak menjadi landasan orang hidup bahagia. Enggak tuh. Malah banyak kalau kaya doang, malah banyak yang kemudian dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ketidakbahagiaan hidup di dunianya. Banyak yang kayak gitu, banyak. Karena yang namanya kesenangan hidup dunia ini ada ukurannya semua, ada takarannya semua. Gitu ya. Segitu-gitunya kok yang Allah kasih dari kesenangan hidup. Sandang, pangan, papan. Kan gitu tuh. Bicara tentang sandang, coba ingat-ingat teman-teman saudaraku sekalian. Antara pakai baju 100.000 sama pakai baju 1 juta, kira-kira bedanya banyak apa enggak dirasa badan kita? Malah katanya gini, yang murah-murah malah enak, adem. Iya kan ya? Gitu. Jadi itu nggak terlalu beda juga teman-teman sekalian. Malahan saya kalau disuruh ngebedain gitu, misalnya baju ini ya, katanya nih nggak ketahuan baju mana yang 50.000, 500.000, 5 juta. Asli saya nggak bisa bedain. Iya kan? Teman-teman saya kira juga nggak bisa bedain. Kalau saya yang pakai kan kelihatannya mahal semua. Iya kan? Jadi teman-teman saudaraku sekalian, jangan dikira bahwa nilaimu ada pada yang kamu pakai. Nah itu salah banget tuh. Salah banget. Jadi sekali lagi masalahnya bukan pada dunia yang kau punya gitu. Yang namanya kesenangan. Sandang kayak gitu. Pangan. Yang namanya makanan, teman-teman saudaraku sekalian, nikmatnya makan itu bukan terdapat pada harganya makanan tersebut. Malah kalau dikasih tahu harganya kemahalan, rasanya nggak bisa ketelen. Sayang. Serius nih gitu ya. Segitu mahal, ya ampun. Ya Allah. Yang ada akhirnya dipoto, diupload, tapi nggak jadi dimakan dari sayangnya. Kemahalan kan gitu ya. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, dan sekali lagi nikmatnya makanan bukan pada harga, bahkan bukan pada rasa makanan tersebut. Enak nggak enak itu relatif loh, sesuai selera makan, kan gitu ya. Nikmatnya makanan ada pada rasa lapar. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, bentaran lagi akan musim waktunya iklan sirup marjan di mana-mana. Karena subhanallah di saat sedang bulan puasa itu teh manis, es teh manis saat berbuka kenapa jadi kelihatan enak banget ya? Kayaknya emang udah deh gitu, surga gitu adanya di situ gitu perasaan kita. Nah itu teman-teman sekalian, nikmatnya makanan adanya bukan pada harganya, bukan pada nilainya, bukan pada rasanya juga bahkan, tapi semua adanya pada rasa lapar dari orang yang memakannya. Sandang, pangan, papan. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, tempat tidur. Ya, saudariku sekalian yang saya muliakan, nikmatnya tidur itu tidak terdapat pada kasur yang empuk, misalnya gitu. Akan tetapi nikmatnya tidur terletak pada rasa ngantuk. Buktinya tuh ibu-ibu pengajian. Di pengajian aja lo bisa ketiduran. Padahal kalau dipikir tuh posisi nggak strategis. Gitu kan ya? Bentuk tubuh. Nggak enak kan posisi tidur lagi. Ya Allah. Sampai bolpen lagi dipegang jatuh. Pernah ngerasain nggak? Oh ini rupanya yang suka tidur kalau di majelis. Ya Allah teman-teman saudariku sekalian saya muliakan,
Pernah tuh pas waktu lagi musim waktu lagi di Hadramaut dulu itu ya. Kalau sholat tarawih itu kan memang panjang bener. Sampai ada teman saya tuh lagi tengah diri, mending kalau lagi sujud, gitu ya. Mending kalau lagi sujud atau lagi duduk gitu kan masih enak tuh posisinya. Lagi diri ketiduran. Sampai mau jatuh. Ya ampun, ini kenapa nih? Teman sebelah saya lagi berdiri gitu. Ya Allah, astagfirullah. Jadi nikmatnya tidur bukan terdapat pada pembaringannya, bukan terdapat pada kemewahan rumah atau kemewahan kamar yang kita sedang tidur di dalamnya, enggak sama sekali. Tapi semuanya terdapat pada rasa ngantuk. Dan rasa ngantuk itu adalah merupakan bagian dari rahmatnya Allah SWT. Allah menamakannya sebagai amanatan, sebagai keamanan. Orang kalau hatinya gelisah nggak bisa tidur. Contohnya calon gubernur nanti malam. Kayaknya rada susah tidur ya. Maka alhamdulillah nih yang nggak jadi istrinya calon gubernur, malam hari ini kita bisa tetap nikmat tidur insya Allah, sambil mendoakan mudah-mudahan gubernur muslim yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, seperti itu ya nikmatnya dunia ini. Tapi rata-rata semua orang ngejarnya hal yang sama, ngejarnya kesenangan hidup di dunia. Dan yang mereka anggap kesenangan tuh biasanya terbatas hanya pada materi kebanyakannya nih, atau adanya pada keterkenalan. Sebagian orang juga nganggep tuh kan kalau terkenal tuh seneng gitu. Ada juga yang anggap bahwa yang namanya kesenangan itu adanya pada penguasaan. Makanya orang berlomba mau jadi pejabat gitu kan ya, mau jadi penguasa gitu. Segala macam cara ditempuhnya. Ada juga orang yang menganggap bahwa yang namanya kebahagiaan letaknya pada kecantikan. Banyak juga nih. Terbukti dengan iklan-iklan di televisi. Itu kalau mukanya kusam selalu lagi sedih mukanya. Iya kan? Iklan tuh sebelum sesudah. Iklannya krim muka misalnya. Sebelum sesudah. Waktu yang sebelum selalu mukanya sedih. Kusam, jelek, sedih. Kalau yang sesudahnya mukanya cantik dan kemudian jadi bahagia. Padahal emangnya gitu? Enggak tuh. Enggak juga. Yang mukanya cakepnya di dalam dan hidupnya bahagia, ketawa mulu, banyak. Malahan kalau mau bicara seperti itu, ibu-ibu saudaraku sekalian, yang ibu-ibu lihat ketawa mulu, senang mulu itu siapa hidupnya di dunia? Selain para kekasihnya Allah. Siapa coba? Orang gila. Ini kan? Benar ya? Benar ya? Orang gila. Tawa aja gitu kan sambil jalan, ketawa ya Allah, nggak mikirin apa-apa. Atau anak kecil, anak bayi sekalian kan, subhanallah, ketenangan Allah SWT berikan kepada mereka begitu ya. Makanya teman-teman saudaraku sekalian tuh rata-rata orang hidup di atas muka bumi mau nyari kesenangan, meskipun mereka semuanya pada salah alamat. Mereka kirain kesenangannya itu ada pada sesuatu yang berada di luar diri mereka. Mereka lupa bahwasanya caranya mencari kesenangan adalah dengan naik ke atas. Ada di lantai atas, gitu ya. Di antara semua hamba-hamba manusia yang sebegitu banyaknya, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala buat naik ke atas. Sesudah dia lihat-lihat, enggak nih, bukan di sini nih tempatnya kesenangan nih. Enggak di sini nih tujuan kehidupan nih, enggak di sini nih. Gitu. Mereka pun pada naik ke atas. Set, pilihan-pilihan. Teman-teman saudaraku sekalian, yang di atas nih pasti ngelewatin tangga yang namanya kebahagiaan. Jadi yang udah di atas pasti jadi orang bahagia hidupnya, dunianya, gitu ya. Akhiratnya lain lagi nih cerita. Tapi hidup dunianya dia akan bahagia. Tangganya itu yang menuju kepada kebahagiaan dan kesenangan. Di atas tersebut, itulah tingkatan orang-orang yang terpilih. Mereka bertujuan hidup bukan mau nyari kesenangan dunia, bukan.
akan tetapi mereka mau nyari membahagiakan orang lain. Mereka hidup untuk menjadi bermanfaat. Ini sekali lagi lintas agama. Sedikit sekalian, lintas agama. Bahkan orang yang non muslim sekalipun sama Allah dikasih kebahagiaan hidup dunia. Kalau mereka hidupnya mereka jadikan buat memikirkan kepentingan orang banyak. Coba aja perhatiin. Enggak semuanya orang muslim. Ada banyak orang-orang non muslim yang baik-baik sama orang lain, memikirkan kemaslahatan buat orang lain, dan mereka diganjar Allah dengan kesenangan hidup di dunianya. Kita kenal ada namanya Bunda Teresa. Kita kenal ada namanya Mahatma Gandhi. Kita kenal ada namanya biksu, ya, para biksu itu. Mereka nggak percaya sama akhirat, tapi mereka hidupnya itu adalah untuk memberi kepada orang lain. Derma dalam istilah mereka. Allah kasih kesenangan hidup dunia doang, tapi teman-teman sedikit sekalian, karena tangga-tangganya menuju situ itu namanya tangga-tangga bahagia, tangga-tangga kesenangan hati. Set naik, tambah naik, tambah naik, tambah senang, tambah senang, tambah senang. Makanya pernahkah kau dengar istilah, kalau engkau ingin agar senantiasa bahagia hatinya, maka mulailah dengan berikan senyum terindahmu kepada setiap orang. Gitu. Kita liatin anak-anak kita, kita senyumin. Liatin suami kita, kita senyumin. Gitu ya. Alhamdulillah punya suami yang gantengnya cuman saya doang yang bisa lihat. Kalau dilihat orang lain gak ganteng, jadinya gampang jagainnya. Gitu ya, senyum yang indah sama suaminya. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, itu resep hidup bahagia. Bahagiakan orang lain, kamu dibayar Allah dengan kebahagiaan hatimu sendiri. Mudahkan orang lain, kamu dibayar Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan hidupmu sendiri. Akan tetapi orang-orang yang di bawah itu tuh, yang nyari kesenangan dirinya sendiri, belum tentu nemu kesenangannya. Belum tentu dapat apa yang mereka cari. Waduh, lomba-lombaan gitu ya. Kayaknya nih kalau malam ini nonton bioskop seneng nih. Pergi nonton bioskop, cari film paling lucu. Ngakak-ngakak di gedung bioskop. Begitu keluar, sedih. Karena sebenarnya bukan lagi kesenangan yang dia dapat, tapi nutupin kesedihan aja. Tadi tuh waktu nonton itu, sementara aja sifatnya. Mau nyari kesenangan, naik tangganya itu, menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Kamu akan dibayar Allah dengan kesenangan hidupmu sendiri. Dunia, teman-teman sedikit sekalian, dunia. Gitu ya. Kita dengar ada seorang laki-laki luar biasa namanya Steve Jobs. Bener ya? Saya nyebutinnya bener gak nih? Teman-teman sedikit sekalian, yang nyiptain Apple, yang merakit Apple aplikasinya, kan itu? Ibu-ibu nggak tahu ya? Adik-adik tahu, tapi ibu-ibu kayaknya pada yang siapa ya tuh? Itu imam mana? Ya Allah. Ibu-ibu sekalian, dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Katanya bahkan ateis ya. Saya nggak tahu tuh. Akan tetapi teman-teman sekalian, hidupnya sangat bermanfaat. Sampai menjadi orang yang begitu manfaatnya besar sekali untuk dunia kita sekarang ini ya Bu ya. Dia yang menciptakan teknologi Apple, bermanfaat buat dunia gitu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, waktu ditanya bagaimana cara dia menjalankan kehidupan, dia bilang, saya setiap pagi bangun pagi. Kemudian saat matahari terbit, saya kemudian memohon. Dia bilang gitu, saya akan berdoa gitu ya. Nggak pakai manggil siapa Tuhannya, pokoknya dia doa gitu. Dia bilang, bukan doa juga, lebih tepatnya ikrar. Ikrar kehidupan gitu ya. Ikrar kehidupan. Aku ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi umat manusia. Tiap pagi dia ngelihat matahari terbit, kemudian berkata,
berjanji, seperti mana matahari yang terbitnya menyinari bumi, aku ingin menjadi seseorang yang hidupku bermanfaat bagi sesama. Allah kasih apa enggak? Allah kasih. Padahal mintanya enggak sama Allah, tapi Allah kasih. Teman-teman sekalian, diganjar Allah dengan kemanfaatan, diganjar Allah dengan kesenangan dalam kehidupan dunianya. Ini yang namanya kesenangan, kebahagiaan, tetangganya itu naik ke atas. Selagi engkau masih hanya terus memikirkan dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah kenal yang namanya kebahagiaan. Naik dulu, kamu akan lewatin tangga-tangganya berupa kesenangan kehidupan. Senangnya hidup dunia ini, kamu lewatin, naikin, kamu berada di dalamnya, kamu akan menjadi orang yang bahagia hidupnya di dunia. Senang hidupnya, mudah hidupnya, yaitu dengan cara menjadi seseorang yang bermanfaat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi wasallam. An-nas iyalullah fa ahabbun nasi ilallah anfa'uhum li iyalih. Manusia semua adalah keluarganya Allah. Maka kalau ditanya siapa yang paling dicinta di antara sekian banyak manusia, adalah yang paling bermanfaat kepada keluarganya. Gitu. Yang paling bisa memberi kemanfaatan kepada keluarganya itu dia orang-orang yang akan dibayar Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan dan kebahagiaan hidup dunianya. Dan teman-teman saudaraku sekalian, dari orang yang ada di bawah, dari orang yang ada di tengah, gitu ya. Ada yang kemudian dipilih Allah Subhanahu wa taala. Itu nyaringnya, sensornya, pemilihannya gitu ya, benar-benar luar biasa. Dipilih sama Allah Subhanahu wa taala detil dari semua orang itu. Dari semua orang yang ada di bawah dinaikin ke tengah, dari yang di tengah dinaikin ke atas. Ini yang di atas nih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mengerti betul tujuan kehidupan. Faham betul untuk apa ia diciptakan. Dan itu tidak hanya sekedar kalimat yang dia ikrarkan di lisan, akan tetapi menjadi pemahaman yang memenuhi seluruh ruang hatinya dan diamalkan dalam praktek dalam kehidupannya. Siapa mereka? Orang-orang yang memahami makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku sholat, aku ibadah, aku hidup, aku mati, semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabbul alamin, penguasa alam semesta. Gak mau saya mau menyembah materi, gak mau saya menyembah cintanya manusia, gak mau saya mau menyembah kecantikan, diperbudak oleh kecantikan, diperbudak oleh materi, diperbudak oleh cinta manusia, perbudak oleh cinta dunia, gak mau. Saya maunya diperbudak hanya yang lebih pantas, yang memang layak untuk itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul, katanya Allah Subhanahu wa taala, aghirallahi abghi rabban. Saya nggak bakalan mau untuk menyembah selain Allah sebagai Tuhan sesembahan saya. Kenapa? Wa huwa rabbu kulli syai'. Sebab Allah lah pencipta alam semesta. Ngapain saya nyembah kecantikan? Ngapain saya nyembah jadi budak buat harta? Saya kejar-kejar kemana aja, sampai agama saya tinggalin, sholat saya belengkalaikan, buka nutup aurat nggak lagi saya pertimbangkan. Mau ngejar nih yang namanya harta, namanya jabatan, namanya kecantikan dan lain sebagainya. Tinggalin semua. Bahkan cinta manusia nggak ada. Mereka faham satu hal, hati manusia berada dalam genggaman Allah. Mereka faham satu hal, yang ngasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanyalah Allah Rabb kulli syai', Tuhan pengendali segala sesuatu. Paling atas tingkatannya.
Di antara mereka teman-teman saudaraku sekalian, ada yang sama Allah SWT buat naik ke tingkatan atas tuh ada ujiannya. Kan gitu ya? Namanya orang mau naik kelas gimana caranya? Ada ujian. Ada ujian. Dari SMP pindah ke SMA, gitu kan? Dari SMA pindah ke bangku kuliah. Nah, kan ada ujiannya tuh. Makanya setiap kesulitan dalam kehidupan yang kamu rasakan itu sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatanmu. Untuk membuatmu faham makna saya ternyata hidup untuk Allah. Kalau selain untuk Allah adalah sia-sia, percuma, gak jadi apa-apa. Teman-teman sekalian, gak jadi apa-apa. Kenapa? Yang punya hatinya Allah kok. Pengendala hatinya orang tersebut Allah. Teman-teman sekalian, ketika engkau sebagai seorang istri udah setengah mati habis-habisan deh ngerjain suaminya, ngerjain suaminya, masih nyari keridhaan suaminya, habis-habisan banget dah. Suaminya senang perempuan yang model kayak apa dijalanin, kerjain, gitu ya. Rambut saya keriting, suami saya senengnya rambut lurus dilurusin. Hidung saya pesek, suami saya senengnya hidungnya yang mancung, mancungin. Kulit saya rada sawo-sawo mateng, setengah tua, setengah busuk. Ternyata suami senengnya yang berkulit putih, misalnya gitu ya, putihin. Waduh, suntik vitamin C tiap 3 hari sekali. Kelihatannya kayak gini kan bagus ya, vitamin ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, apa aja dikerjain nih buat suaminya, udah segala macam cara. Sampai kemudian kayaknya kalau ada anak nih, suami saya pasti cinta nih sama saya nih, mati-matian nih, karena kan saya adalah ibu bagi anak-anaknya. Punya anak, mau dapat ridhonya suami nih, ceritanya nih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tahu-taunya dapat beberapa tahun kemudian gitu aja, suaminya kemudian kecantol sama kainnya perempuan sebelah. Gitu ya. Nggak tahu ceritanya kenapa terpesona dengan hati seorang perempuan. Kadang-kadang gitu ya dilihatin, ya ampun, apa yang bikin dia tertarik ya? Tuh cewek cantik kagak? Kadang-kadang kan gitu. Cantik enggak, pinter enggak, hidungnya kagak mancung. Tahu gitu kan saya nggak usah pakai operasi. Kulitnya sawo mateng, tahu gitu kan saya nggak usah. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sedikit sekalian, tuh Allah lagi mau ngasih tahu sama kita gitu. Kamu pikir hati dia yang punya, bahkan hatimu aku semua yang mengendalikan, kata Allah. Gimana ceritanya tuh? Maka teman-teman sedikit sekalian, cari Allah, kamu dapat semuanya. Kamu kehilangan Allah, gak ada arti apa yang kamu punya. Tujuan hidup tuh, saya ulangin. Kita kalau dapat Allah, gak bahaya kehilangan dari apapun. Tapi begitu kita kehilangan Allah, gak manfaat apapun yang kita punya. Gak manfaat apapun yang kita punya. Begitu kita kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak dapat Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada artinya apa-apa yang kita dapatkan. Semuanya nggak kecil nggak besar, nggak ada artinya apa-apa. Tapi begitu Allahnya kita dapat, ridhonya Allah kita dapat, semuanya bakalan Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada kita. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, ada cowok nih ceritanya naksir cewek abis-abisan, dipergiin ke rumah cewek itu. I love you. Hatiku, jiwaku untukmu. Ujungnya menikahlah denganku. Ceweknya bilang, Bang, saya tuh cuman minta satu hal aja deh. Saya tahu kamu tiap hari lewat-lewat di sini mau lihat saya, kata si perempuan. Saya cumannya kepengen gini Bang, kepengen saya punya suami tuh orang yang ibadahnya bagus. Abang kalau mau sama saya gampang Bang. Abang sholat di masjid nih, ke rumah nih,
Dan biar abang tuh kan sholatnya di situ, biar abang rajin sholatnya, jadi di masjid sini aja kan, jadi ngelewatin rumah saya nih. Abang sholat di situ bang 40 hari berturut-turut dan dapetin takbiratul ihram. Katanya si cewek. Gampang bener syaratnya. Begitu abang nggak memenuhin syarat, ulangin lagi bang dari awal. Misalnya udah berapa hari gitu ya, ulangin lagi dari awal. Karena bang, ada hadisnya bang. Dalam hadisnya Nabi Muhammad, siapa yang sholat berjamaah dan dia dapat takbiratul ihramnya imam 40 hari berturut-turut, kutibalahu bara'atan. Allah akan tuliskan padanya 2 pembebasan. Pembebasan dari kemunafikan, pembebasan dari azab neraka. Iya deh, tenang, chill, syarat gitu doang. Dijalanin sama dia. Hari pertama, set, belum adzan subuh dia udah jalan. Gitu ya. Karena kan nggak mau tinggalan takbiratul ihram. Dan karena dia datang dari sebelum itu kan jadinya tahajud dulu, tahiyatul masjid dulu, gitu ya. Witir dulu, tungguin adzan. Sambil tiap lewat depan rumah perempuannya, duk 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 duk. Luar biasa. Duhur datang gitu juga. Asar gitu juga. Sambil kok lewat depan rumah perempuannya sengaja dilambat-lambatin jalannya. Orang lagi jatuh cinta, ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, dijalanin terus. 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari. Ini teman-teman kira-kira nih rekan-rekan nih kelanjutannya gimana nih? Sudah tahu nih. Apa yo? Apa? Ini yang kebanyakan nonton sinetron ternyata baru dapat 39 hari batal. Ngulangin lagi di depan. Kebanyakan nonton sinetron sih. Lagi kira-kira akhirnya apa? Akhirnya apa? Hah? Happy ending. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan. Dapat kemudian ini sir dari amalan istiqomah. Teman-teman sedikit sekalian, amalan yang istiqomah ketika engkau melakukan sesuatu meski awalnya li ghairillahi abghi rabba, kalau engkau jalannya di jalan yang benar, lama-lama bakal ketemu fakta, lama-lama bakal ketemu sama tujuan yang sejati, kan gitu. Asalkan jalannya benar menuju Jakarta, nggak ke arah yang sebaliknya, insya Allah bakalan ketemu yang namanya Monas. Kan gitu tuh. Kalau jalannya bener gitu ke arah Jakarta. Tapi kalau misalnya kemudian perginya ke arah Banyuwangi misalnya, mau nyari Monas di mana di sana? Gitu. Jadi teman-teman sekalian, tentukan dulu kalau arahnya udah bener tuh insya Allah. Jadi ini ceritanya orang arahnya udah bener. Jadi dapat 15 hari, 16 hari. Ternyata saya tuh bisa sholat di masjid, jamaah, gitu ya. Dapat kemudian 17 hari, 18 hari, ternyata nikmat sholat tuh. Sholat berjamaah gitu. Apalagi pegala pakai tahajud, enak ternyata. Masya Allah. Dapat 20 hari, 21 hari, 23 hari, 25 hari, dan seterusnya. Ya ampun. Ngapain saya tuh ngerjain kayak beginian cuman pengen dapat cintanya perempuan? Saya bisa dapetin ini cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain saya buat urusan cintanya perempuan? Teman-teman saya sekalian, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 sampai genap 40 hari sudah tidak ada lagi cinta manusia dalam hatinya. Yang tersisa hanya cinta Allah Subhanahu wa taala, karena jatah nifaq, jatah kemunafikan di dalam hatinya sudah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh. Dia memahami makna inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dapat 40 hari, ceweknya nanya, "Gimana, Bang? Udah lulus, Bang?" Udah 40 hari. Kita jadi kawin apa enggak, Bang? Saya istikharoin dulu dah ya.
Gitu. Saya nggak tahu seperti apa maunya Allah dalam diri saya. Gitu. Cakep kan? Maka teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan tuh pahami itu tuh. Fahami makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan teman-teman mohon maaf. Bukan berarti kalau orang santri atau bahkan kiai, ulama sudah mampu mempraktekkan hal yang seperti ini, belum tentu. Yang mengajar hanya kepengen mendapatkan materi, bukan nggak ada. Yang memberikan ceramah-ceramah hanya untuk mendapatkan popularitas, bukan nggak ada. Yang kepengen punya nama, dianggap sebagai orang pinter, bukan nggak ada. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada teman saya yang di Malaysia, orang pinter. Dia tuh mengundang saya untuk memberikan kajian dan berlanjut ya, alhamdulillah. Saya satu hari nanya sama dia, kakak ini kan temennya orang pinter-pinter. Saya bilang, kenapa kok malah ngundang orang seperti saya, secara umur jauh di bawahmu gitu ya. Sudah bilang, Ustazah, ilmu tuh Ustazah nggak semuanya sama walaupun ilmu agama. Ada ilmu yang ada rasanya, ada enggak? Dia bilang, menurut dia mudah-mudahan benar. Ilmu yang Ustazah sampaikan ada rasanya. Katanya gitu. Katanya dia, mudah-mudahan benar. Amin. Aminin apa? Amin. Suruh amin aja diajarin. Teman-teman sekalian saya muliakan. Terus dia cerita, dia bilang, saya Ustazah pernah kerja sama seorang profesor. Dia bilang, pernah kerja sama seorang profesor. Dia bilang profesor ini bahkan menulis tafsir Al-Quran. Satu hari, dia bilang, satu hari saya lagi pergi ke rumahnya. Kemudian sama istrinya, dia bilang ada di kamar, di ruang kerja. Dia bilang gitu, saya karena udah ngerasa kayak keluarga saya sendiri, bos saya ini, dia bilang, saya main masuk aja ke dalam kamar kerjanya itu. Dan di sanalah saya terbengong-bengong. Ya Allah, emang bener hadisnya Nabi Muhammad, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang ilmunya nambah tapi hidayah dari Allahnya nggak nambah, ilmu tersebut hanya akan menjadikan dia menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, saya Ustazah begitu masuk, kagetnya saya sampai kayak saya nggak ngerti mesti ngapain, mesti bereaksi apa. Saya dapetin profesor yang merupakan bos saya itu lagi nulis tafsir Quran dengan tangan kanannya, tangan kirinya pegang botol minuman keras. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ilmu gitu ya, itu belum tentu orang yang berilmu memahami makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya ibadah, saya sholat, saya ruku, saya sujud, saya hidup, saya mati, semuanya saya persembahkan buat Allah. Belum tentu. Bahkan jangan dikira orang yang ngepel kerjanya di masjid, jadi marbot masjid, belum memahami semuanya, pasti nggak ngerti ilmu ini, belum tentu. Ini urusan hidayah, teman-teman saudara sekalian. Ini urusan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pandangan mengarah kepada semua manusia. Kemudian semau-mau Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau diangkat, siapa yang mau dibiarkan berada dalam kubangan, dan siapa di antara mereka yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diangkat, ada yang diangkat begitu aja, nggak pakai sebab apa-apa. Ada juga yang ketika diangkat harus melewati ujian-ujian yang sangat pedih. Rumi misalnya, teman-teman saudara sekalian, sampai dia berjumpa, memahami makna bahwasanya Allah jualah satu-satunya sebagai tujuan, mengalami proses kehidupan yang amat sangat berat dari ditinggalkan oleh Syamsuddin At-Tibrizi, gurunya, kasih hatinya, yang kemudian meninggalkan dia begitu aja.
Sampai kemudian dia berada di pemahaman bahwa ya gini, kalau ditinggalin sama orang, kalau cintanya itu berdasar sama orang kayak begini, udah deh saya ambil ilmunya aja, saya kemudian mencari Allah Subhanahu wa taala dalam diri saya. Gitu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang ujian-ujian sampai dinaikkan, ada juga yang nggak pakai ujian. Ada juga yang nggak pakai ujian. Dipilih gitu aja sama Allah Subhanahu wa taala. Cinta, Allah lihat, saya cinta sama hamba yang ini. Emang mau gimana? Kalau Allah cinta, gimana coba? Nggak pakai lewat-lewat ujian apa-apa, udah langsung memahami makna dari kecil. Subhanallah. Hubabah Bahiyah tuh. Dari sejak kecil ibunya udah bilang, saya udah tahu anak saya bakalan jadi orang besar. Emang kenapa Hubabah? Kata tetangganya, teman-temannya. Dia bilang, saya liatin anak saya sampai umur 7 tahun, 8 tahun gak pernah minta. Padahal yang namanya anak, umur-umur segitu kan lagi seneng-senengnya minta sama orang tua. Bener gak? Aneh saya sama nih anak, kok kayaknya gak normal nih anak nih. Secara kejiwaannya, saya takut nih. Saya ajak pergi. Saya bawa pergi ke toko baju. Dia ngeliatin, kayaknya seneng. Oh normal berarti. Dia tapi nggak minta juga. Oh mungkin dipikir mamahnya berat kalau beliin. Nah deh yang lebih murahan lagi. Pergiin ke toko mainan, liatin, seneng kelihatannya. Pegang-pegang, ada boneka, ada ini gitu ya. Normal. Tapi ditungguin nggak minta juga. Nggak ada yang, mah beliin yang ini mah ini bagus ya mah ya. Mama beliin gimana mah gitu, nggak ada juga. Bawain kemudian. Ini terjadi juga sama saya punya ponakan. Anak kakak saya tuh ada satu laki-laki namanya Muhammad. Makanya saya bilang ada rahasia dalam nama juga ini ya. Makanya kalau kasih nama anak yang bagus-bagus. Kalau yang punya anak namanya Muhammad siapa gitu kan, biasanya suka ada panggilan belakangnya. Panggilnya Muhammadnya teman-teman. Jangan panggil nama lain ya, jangan. Muhammad Lukman. Panggilnya jangan Lukman, bukan berarti manggil Lukman gak bagus, tapi panggil Muhammad tuh jauh lebih berkah. Ada rahasia, ada sir di balik nama Muhammad. Makanya Imam Ghazali waktu ditanya kenapa engkau begitu menjadi orang yang begitu luar biasa, katanya Imam Ghazali karena nama saya barangkali. Kata beliau, nama beliau siapa? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi beliau namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Nggak ada nama lain, Muhammad doang. Jadi kalau ditanya dengan bangganya, baru ditanya nama aja disebutin menambah bapak, nama kakek, langsung. Ana Muhammad ibn Muhammad gitu. Dari demennya dia punya 3 pangkat Muhammad di atas di namanya dia. Jadi teman-teman sedikit sekalian, dulu ponakan saya tuh yang kecil itu si Muhammad tuh jalan nih sama mamahnya gitu kan. Mat mau beli ini mat, nggak ucah mah. Dari mulain masih belum bisa ngomong bener, nggak ucah mah. Nggak ucah mah gitu, nggak ucah mulu. Ya Allah, saya bilang itu emang kayak gitu kak. Saya nanya sama kakak saya, iya kalau nggak dibeliin nggak bakalan mau, maksudnya kalau pakai ditawarin nggak bakalan mau gitu. Kenapa bisa begitu ya kak? Nggak tahu rahasia nama kali ya. Muhammad nih ada rahasianya, dia bilang. Subhanallah. Baik, kembali teman-teman sedikit sekalian, akhirnya kemudian sama ibunya, sama Ibu Bahiyah nih anak dibawa pergi ke tempat makanan. Makanan kan murah gitu kan, murah bener, dia paham betul ke ibunya bisa ngasih. Ditungguin nggak minta juga, hampir bawa pulang didudukin sama ibunya. Bukan didudukin ya, penyet dong. Enggak, bukan didudukin, maksudnya diajak duduk bersama gitu. Didudukin. Ya Allah. Dia tanya kemudian, tunggu nih Bahiyah, kamu tadi waktu mama ajak pergi ke toko baju, ada yang kamu suka nggak nak? Ada mah. Banyak. Oh bener nih, waktu mama ajak kamu ke toko mainan, ada nggak yang mainan yang kamu pengenin? Ada mah. Bener juga. Waktu mama ajak kamu pergi ke toko makanan, ada nggak makanan yang kamu pengenin? Ada mah. Ditanya mamanya, nah ngapain kamu nggak minta mama mah? Gitu. Dan dia nggak bilang misalnya gitu, saya nggak yakin mama berduit. Enggak. Tapi dia bilang begini nih, karena kan mah, emang mama bisa ngasih, bukannya yang bisa ngasih cuman Allah. Mamanya sampai bengong.
Gimana tadi? Ini kayaknya ada yang nggak ini nih. Gimana tadi? Dia bilang ya mama kan nggak bisa ngasih mah. Yang ngasih bukannya cuman Allah mah. Tunggu Bahia. Jadi selama ini kamu nggak pernah minta kan sama mama? Iya. Saya emang nggak pernah minta sama mama. Tapi saya selama ini minta sama Allah. Allah kasih nak. Dikasih mah nggak pernah ya nggak pernah nggak dikasih sama Allah. Katanya ibunya, saya yakin anak saya ini pasti bakalan jadi orang besar. Bener aja teman-teman sekalian. Ya gimana enggak coba keimanannya kayak begitu? Kita sampai umur segini nggak pernah tuh kayak begitu modelnya. Kepengen punya handphone minta sama suami. Ini tuh ya. Yang belum punya suami minta sama orang tua. Yang udah kagak punya orang tua minta sama bos. Kerjaan kita tuh minta sama manusia gitu. Itu kata-kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin enggak benar-benar terpraktekkan dalam diri kita. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Bahia kecil udah paham tentang makna tauhid, tentang makna tujuan hidup, bahwa pengatur kehidupan la abghi ghairuhu rabba, ghairuhu abtaghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Saya nggak akan pernah mau menyembah selain dia, karena yang saya paham dialah satu-satunya pengendali kehidupan. Ngapain saya nyembah sama yang lain? Orang yang lain nggak pada bisa ngapa-ngapain. Yang lain kan nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Yang Rabb kulli syai' cuma Allah Subhanahu wa taala satu doang. Maka saya tidak akan pernah menyembah kepada selainnya. Saya nggak pernah mau diperbudak oleh selainnya. Saya nggak pernah mau meminta kepada selainnya. Saya nggak pernah mau menyerahkan segala sesuatu kecuali kepada Dia semata. Gitu. Hidupmu serahin sama Allah. Matimu serahin sama Allah. Ibadahmu persembahkan buat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, beda antara orang sholat buat minta sama orang sholat buat syukur tuh beda. Kalau kamu mau minta, kita namanya sholat ngadep dia, tapi kita ngarepin dianya balik. Tapi kalau kita syukur dari dia ke kita kemudian mengerjakan sholat untuk, nggak bisa sih mensyukurinya, tapi ya ini satu-satunya hal yang bisa kita kerjakan. Ya Allah, sholati wa nusuki mahyai mamati lillahi rabbil alamin. Gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu sholat buat minta, selama ini kan kebanyakan kita sholatnya buat minta. Mau minta dunia, mau minta akhirat, tapi ujungnya minta. Kan gitu ya? Minta keridhaannya, minta surganya, minta ampunannya, atau malah minta biar jodohnya cepet datang, minta biar tokonya laku, amin katanya. Saya lagi nyontohin yang salah aja ada yang amin. Saya udah lagi nyontohin yang salah nih, ada yang amin juga. Ya Allah, luar biasa ya. Keinginanmu untuk menikah sepertinya sudah sedemikian besar. Sampai saya menyontohkan yang salah aja ada yang ngaminin. Ya Allah, teman-teman lucu nih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Jadi ini kalau kita sholatnya itu buat minta, mau hajat dunia, mau hajat akhirat gitu ya, engkau jadi akan merasa kecewa ketika apa yang kau minta tidak segera dia ijabah. Tapi ketika engkau sholatnya buat syukur, maka semakin banyak sholatmu, semakin kau merasa masih jauh dari kesyukuran. Makanya Nabi tuh waktu ditanya, kenapa sih Rasul sholat mulu sampai bengkak telapak kakinya? Alaysa qad ghafar lakallahu ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukannya udah diampunin dosamu kalau emang ada. Kalau mau nyari surga, sudah surga dipersiapkan untukmu. Kalau mau nyari ampunan, Allah udah kasih ampunan kalau emang ada dosanya. Kan gitu ya? Buat apa terus Rasul? Nah, Nabi ngasih tahu tujuan hidup. Nabi ngasih tahu antara bedanya sholat minta sama sholat syukur. Katanya Nabi Muhammad SAW, afala uhib an akuna abdan syakura. Aku kepengen Aisyah menjadi seorang hamba yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur. Sholatku untuk syukur atas apa yang telah Allah SWT berikan kepadaku. Gitu. Nah itu teman-teman saudaraku sekalian.
Maksudnya di sini sholat yang sunnah ya. Sholat yang wajib, ya saya sholat buat syukur sama Allah. Emang diperintah sama Allah. Maksud saya kalau orang tuh sujud semakin besar syukurnya, jadi semakin banyak sholat sunnah yang dia kerjakan gitu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, bukan cuma sholat tapi puasa juga, haji juga, umroh juga gitu ya, sedekah juga, puasa juga gitu ya. Wa nusuki wa mahyaya, bahkan hidup, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, aku persembahkan buat Allah Subhanahu wa taala. Ya iyalah ustazah, emangnya buat apa lagi? Yakin teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangankan urusan kehidupan dunia, hidup atau matimu, nggak usah kayak gitu. Ibadahmu aja banyak kok, ibadah kita aja masih banyak yang kita kerjakan bukan karena Allah. Yang sholat biar rezekinya gampang, sholat duha, niatnya biar rezekinya gampang, biar tokonya laku, biar kontrakannya ada yang ngisi. Ada apa enggak? Ada. Terus bilangnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati, kata Allah, beneran. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang sholat untuk tujuan-tujuan yang lain selain daripada Allah banyak. Teman-teman saudaraku sekalian, yang sedekah, kenapa kamu sedekah? Orang tuh kalau sedekah dapetnya banyak, ntar dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Oh gitu, maksudnya gitu. Kamu bersedekah ini biar dikasih sama Allah banyak. Nah itu kan berarti bukan buat Allah. Berarti kamu lagi mau bersedekah, lagi kayak dagang sama Allah, lagi kayak bisnis sama Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah sih kalau ditantangin kayak begitu bakalan ngasih. Apalagi kalau mau dicariin, nih buktinya, terbukti loh. Saya begitu saya sedekahin sepeda motor, saya kasihin orang nggak punya, besoknya ada yang ngasih mobil sama saya. Iyalah, Allah gitu ditantangin. Teman-teman saudaraku sekalian, Allah akan berbuat yang seperti itu kepada hamba-hambanya, terutama yang dhaif iman ini, yang akan jadinya merasa terkuatkan kalau kemudian begitu, bakal digituin sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Muhammad sedekahnya banyak apa enggak? Nabi Muhammad hidupnya kaya apa miskin? Coba tuh. Saya ulangi. Nabi Muhammad sedekahnya banyak apa enggak? Nabi Muhammad hidupnya kaya apa miskin? Miskin, semiskin-miskinnya. Coba Nabi Muhammad nggak dibuktiin sama Allah. Kamu kalau sedekah bakalan aku tambahin, aku lipatin 10 kali lipat datang lagi kepadamu di dunia. Nggak ada. Kenapa? Allah tahu Nabi Muhammad sedekahnya bukan karena ngarep dunia. Allah tahu Nabi Muhammad ketika bersedekah lillahi rabbil alamin. Gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada hamba-hamba terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak begitu mereka buat hidupnya. Bahkan ya, saya ketemu seorang pebisnis, seorang pengusaha yang uangnya semuanya dijadikan lillah. Ketemu saya, ada saya nggak mau sebut nama karena belum dapat izin, maksudnya dari orangnya gitu ya. Tapi saya berjumpa dengan orang yang seperti itu gitu. Waduh, urusan-urusan besar, sedekah-sedekah besar dia berikan tanpa ngarepin apa-apa. Emang dia bekerjanya, dia bilang saya kerja emang buat ini kok gitu. Jadi kalau kemudian misalnya dah hajat gitu ya, dia mau buat apaan gitu, buat urusan dakwah gitu, nggak punya uangnya, dia tinggal kerja terus aja, udah uangnya terkumpul kasihin. Ada pondok pesantren kesusahan gitu, dia nggak punya duitnya, ya Khair, anak mau bisnis deh hari ini, coba nih anak minta sama Allah, kasihan tuh pondok pesantren lagi kesulitan. Bukan pondok pesantrennya dia, pondok pesantrennya orang. Dia usaha berhasil gitu, duitnya langsung ditransferin pondok pesantren, bahkan kadang nggak pakai disisain buat kehidupannya sendiri. Ada pebisnis, teman-teman saudariku sekalian, pebisnis, pengusaha. Sampai suami saya cerita, ya Allah, saya liatin rekeningnya waktu itu. Teman-teman saudariku sekalian, kalau buat urusan dakwah nggak pakai ada hitungan, ratusan juta kalau ngasih itu, bahkan miliar kadang-kadang.
Teman-teman sekalian, saya lihat di rekeningnya saat itu, dia bilang hanya ada sekitar 5 jutaan aja yang tersisa dari duitnya dia. Biasa aja, gak berasa ringan, gak, biasa aja. Itu orang-orang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cakep bener dah. Ya, gak harus ustadz, gak harus kiai, nggak harus ustazah. Yang ustazahnya belum tentu bisa kayak begitu. Kayak saya. Ya Allah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, maknanya tuh sholatnya buat Allah, gitu ya. Ibadahnya buat Allah. Sholati wa nusuki. Ada berapa banyak banget orang pergi umroh, pergi haji buat Allah. Buat Allah lah. Emang kalau bukan buat Allah buat apa? Tapi Nabi bilang, sayati zaman ala ummati, akan datang waktu kepada umatku, orang kayaknya pergi umroh buat tamasya. Kelakuan gak sekarang? Kelakuan. Pakaiannya bagus-bagusan, nyari hotelnya yang paling-paling mewah. Sampai ada teman saya cerita, ya Allah ustazah, gak betah loh ustazah pergi sama orang kayak begituan. Kenapa emang? Saya bilang, itu ustazah nginepnya tuh di ada satu hotel, dari atas itu ada musola yang dari atas sana tuh bisa kelihatan Masjidil bisa kelihatan Ka'bah. Dia bilang mereka tuh hari-hari dari mulai awal datang ke Mekah sampai hari terakhir pulang dari Mekah, haji ya, ini haji ya, bukan umroh yang cuma beberapa hari, haji berbelas hari ada di Mekah. Dia bilang itu turun ke masjid hanya ketika tawaf ifadah sama tawaf wada doang. Selebihnya semuanya di atas. Waktu ditanyain, ayo yuk kita ke masjid yuk. Enggak, ntar desek-desekan. Enggak, nanti ke inian, kesenggol-senggol orang. Enggak aman loh itu, bahaya loh itu. Mana lagi kan orang-orang di luar-luar tuh pada jarang mandi. Aduh bau, katanya kayak gitu. Terus mau bilang bahwa kamu haji buat Allah gitu? Maksudnya apa itu? Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Puasamu gitu, buat Allah saya puasa. Tapi kenapa ya udah puasa 3 hari kok badan gak turun-turun nih beratnya? Tunggu. Kamu puasa buat apa tadi? Ya buat Allah lah. Kok urusan berat badan gak turun jadi masalah buat kamu? Puasa karena Allah apa mau sekalian diet? Ya kan sekalian saja. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian, ini baru ibadah yang katanya kita kerjainnya buat Allah. Apatah lagi urusan mahyai. Mahyai, hidupmu buat Allah. Teman-teman sekalian, orang yang hidupnya buat Allah, ketika dia nikah, kawinnya karena Allah. Ketika dia menjadi seorang istri, dia dengerin suaminya, dikerjain apa yang dipengenin suaminya karena Allah. Ketika dia kemudian punya anak, hamilnya dia persembahkan anaknya lillahi rabbil alamin. Dan dia kemudian didik anak-anaknya seperti yang dimauin Allah, bukan seperti apa yang dia mauin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu orang yang hidupnya buat Allah SWT. Dia berpakaian bukan apa yang dia mau, tapi apa yang Allah mau. Dia makan dengan cara yang Allah mau, makannya yang Allah mau. Taunya dari mana? Allah pastinya nggak mau sama barang-barang yang haram. Caranya seperti yang Allah mau. Allah misalnya makan nggak kepengennya kepada hambanya, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad. Berhentilah makan sebelum kenyang. Kalau kamu jalanin itu, kamu kemudian bilang bahwa saya makannya karena Allah, saya tidurnya karena Allah, itu pantas, gitu ya. Ada orang tidurnya dikit banget, yang seperlunya banget gitu tidurnya. Kemudian dia bilang saya tidurnya karena Allah, pantas. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab, dia kalau dia bilang tidurnya saya karena Allah, benar. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Nah kalau model kayak kita tidur berapa jam,
Tidurnya tahajud bablas, subuh hampir ketinggalan. Saya tidur buat Allah lah. Dengernya aja kayak ada yang salah di telinga. Ya Allah, ya Allah. Ini perlu cross check sama kehidupan kita nih. Sama ikrar yang kita bahkan mengucapkannya dalam setiap sholat kita. Dalam setiap iftitah kita. Sampai rasa-rasanya gini, kadang-kadang tuh kalau baca iftitah baca apa enggak ya? Ini kok kayaknya baca tapi kok bohong aja saya ya. Saya nih, Ali terus baca enggak nih ya iftitah ya? Tapi dah kan sunnah. Ya udah baca aja deh. Niatin mudah-mudahan sebagaimana bisa bacanya bisa juga ngamalinnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, guru saya Hubabah Nur ada menantunya cerita. Dia bilang, ya Allah, perjalanan di Indonesia nih bikin saya ngerti siapa ibu mertua saya. Dia bilang ada satu hari beliau ngajar seharian. Malam hari itu anaknya pada pergi ke kota lain-lain untuk dakwah juga. Jadi dia bilang malam itu saya menemani beliau tidur di Palembang kalau nggak salah waktu itu. Dia bilang beliau waktunya istirahat udah masuk kamar, bilang sama saya, nak kamu kalau mau tidur tidur aja. Umi masih ada hal yang harus Umi kerjain. Dia bilang saya pun kemudian bersikat gigi kamar mandi, saya baringan tidur. Sebelum saya tidur, saya sempat lihat Umi kemudian masuk kamar mandi, berwudu. Saya ketiduran. Saya kebangun mungkin dalam 1 jam sesudah saya tidur, saya lihat Umi saya lagi sholat malam. Dia bilang saya ketiduran lagi. Kemudian saya kebangun lagi, kayaknya udah malam banget gitu. Saya liatin Umi belum ada di tempat tidur. Saya lagi perhatiin gitu. Lagi sujud, lagi sholat. Dia bilang saya kemudian tidur lagi. Habis itu kemudian saya dibangunin saat subuh oleh Umi saya, si Umi Hubabah Nur, bangunin. Nak bangun, sholat subuh. Kalau kamu habis itu mau tidur lagi nggak apa-apa, silahkan. Tapi sholat dulu yuk. Dia bilang saya pun sholat barengan sama beliau dengan ngantuk yang luar biasa. Beliaunya gak ada ngantuk-ngantuknya. Habis selesai sholat saya ngantuk-ngantuk sampai kemudian Umi bilang gak apa-apa deh, kamu tidur aja. Umi masih ada bacaan yang harus Umi baca. Dibaca kemudian. Habis itu pagi-pagi beliau kemudian saya tidur, dia bilang saya kemudian dibangunin sama Umi juga. Sama ibu mertuanya itu ya, sama Umi dia bilang. Terus bilang kayak gini, yuk kita mau pergi majelis. Umi saya kemudian pergi ngajar sana kemari gitu. Dia bilang sampai hari itu ketika saya lihat ada yang dengerin Umi saya sambil tidur, ngantuk namanya orang pengajian gitu. Saya sakit hati ngelihatnya. Dia bilang, dia nggak tahu nih yang nyampein tidurnya di waktu malam nggak nyampe bahkan 1 jam. Hubabah Nur, waktu dibilang bahwa Baba nggak capek, ini teman saya yang cerita, dia sendiri berada di rombongan tersebut dari Abu Dhabi. Dia bilang, enti taib Baba, katanya si teman saya nih, Baba nggak capek gitu. Dia bilang, saya mah di Indonesia capek, di Yaman capek, di mana-mana juga capek. Udah nggak apa-apa dah, istirahatnya ntar sekalian aja di kuburan. Dia bilang, saya sering dengar ada orang ngomong nanti kita beristirahat di akhirat. Tapi yang kemudian menjadikannya praktek nyata, melihat akhirat, melihat kuburan seperti ngelihat nanti malam. Gitu ya, kayak ngelihat beberapa jam yang akan datang. Iya nggak apa-apa deh, kita nahan-nahan ngantuk nih jam-jam ini, bentaran lagi kan juga waktunya tidur. Gitu. Kayak kita ngelihat nanti malam nih misalnya, ibu-ibu yang ngantuk-ngantuk saya bakalan bilang, udah nggak usah tidur sekarang, sayang-sayang lagi ngaji, kan bentaran lagi juga datang malam, gitu kan? Kayak gitu-gitu. Baba ngelihat kuburannya tuh kayak kita ngelihat nanti malam.
Dia bilang baru ini saya ngelihat di kehidupan nyata ada orang yang bisa ngelihat kubur kayak kita ngelihat beberapa jam yang akan datang gitu. Dia bilang seperti itu. Nah orang kayak beliau ini yang bisa bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan sepertinya kalau beliau bilang seperti itu kayaknya nggak ada perasaan berbohong seperti yang saya rasakan dalam salat-salat saya gitu. Saya kalau dalam salat ngomong inna salati, ngomong apa enggak ya? Ya udah deh bismillah deh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bohong doang tapinya ya Allah, bohong doang nih Allah gitu. Kalau orang-orang yang seperti itu udah pantas ngomong kayak gitu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini seperti itu. Mereka berbuat dalam kehidupan mereka di dunia. Dalam kehidupan mereka di dunia ini. Sangat sedikit tidurnya, sangat sedikit makannya, sangat sedikit mereka ambil dari kesenangan mereka di atas muka bumi ini untuk mereka simpan semua kesenangan mereka buat nanti ketika Allah waktunya memberikan balasan kelak dari sejak dia berada di dalam kuburan. Itu orang-orang yang berada di tingkatan-tingkatan yang tertinggi dari apa yang saya sebutkan sebagai tujuan kehidupan. Lantai dasar nih, orang nyari kesenangan hidup dunia nih. Waduh, pada salah alamat pula. Ya. Karena yang sering didengerin alamat palsu sih. Yang di tengah nih, di ruangan tengah, di atasnya itu ada pilihan juga, tapi hanya diberikan kesenangan hidup dunia aja tuh. Yaitu orang-orang yang menjadikan hidupnya bermanfaat buat umat manusia. Di antara mereka ada orang-orang yang berada di tingkatan yang teratas, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul memahami tujuan hidup. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin kalau kita nyebutnya. Dan saya adalah salah satu di antara orang-orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan gitu ya, kita baru belajarnya nih sekarang nih, ilmu gede teman-teman saudaraku sekalian, ilmu besar, memahami makna tujuan kehidupan. Kalau engkau berbuat sesuatu, nggak usah nyari penilaian orang, nggak usah nyari kebaikan orang, carilah Allah pada apapun, dan jangan pernah mau ninggalin Allah buat apapun atau buat siapapun. Engkau hanya akan kecewa. Akan tetapi ketika sesuatu engkau tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang engkau tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, kau tidak akan pernah dikecewakan olehnya. Nah, ini dia nih hambaku nih. Dia tinggalin orang yang menghambat perjalanannya menuju Allah, dia tinggalin. Walaupun semenyenangkannya orang itu, seperti apapun dia memberi, gitu ya, misalnya, dia tinggalin. Nah, ada, saya mau nyari teman-teman yang baik-baik aja, yang kedekatan saya sama dia membawa saya kepada kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Kita berbuat baik sama setiap orang, tapi bersahabat kan kita nggak bisa sahabatan sama orang sedunia, kan nggak mungkin. Kamu hanya boleh memilih siapa yang kamu inginkan untuk menjadi sahabat. Pinter-pinter cari sahabat yang bisa bikin kamu menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, apapun jadikan Allah sebagai prioritas. Itu maksudnya. Mahyai hidupmu ini. Mau milih apapun nih, yang pada mau milih sekolahan buat anaknya, jangan cuma mikir misalnya, nih kalau kuliah di sini nyari kerjanya gampang. Nih kalau sekolah di sini nih bahasa Inggrisnya bagus. Nih kalau sekolah di sini, ini kan yang sering jadi patokan-patokan kita kan kayak begitu. Gitu ya. Cobain sekarang, rubah cara pikirmu dengan dahulukan Allah dalam segala sesuatu. Nih kira-kira Allah ridho enggak ya kalau anak saya sekolahnya di sini? Gitu. Enggak tahu kan Ustazah, istikharah. Pasti jawabannya disuruh masuk pondok pesantren, belum tentu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang saya ceritain tadi itu pengusaha loh itu. Pengusaha itu sudah bisa menjadikan hidupnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka apapun dalam kehidupanmu ini, di kehidupanmu di dunia ini, Allah nomor satu bagimu. Nomor duanya siapa? Allah lagi. Nomor satu Allah, nomor dua Allah, nomor tiga Allah. Kita perlu Allah sekarang, kita perlu Allah nanti, gitu ya. Allah lagi,
Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya insya Allah. Sehingga sampai kapanpun kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Semua yang kita kerjain nggak akan balik kepada siapa-siapa. Semuanya hanya akan balik kepada diri kita sendiri. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Yang ngerjain dosa siapa nggak bakalan ada orang lain yang nanggungnya. Katanya ustazah dosanya istri ditanggung sama suami. Siapa yang bilang kayak begitu? Mana orangnya yang ngomong kayak begitu? Katanya ustazah dosanya anak ditanggung sama orang tua. Siapa yang ngomong? Nggak ada ceritanya. Nggak ada sesiapa pun menanggung dosanya sesiapa. Nggak ada ceritanya. La taziru waziratun wizra ukhra. Dosa umat manusia sudah ditanggung sama Bapak di surga. Ya, ditanggung sama Nabi Isa. Kesian bener Nabi Isa, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sedikit sekalian, gak ada ceritanya. Bahkan dosanya kita gak ditanggung sama Nabi Muhammad kok. Saya cuma bisa nyampein alayyal balagh, kata Nabi Muhammad alaihi salam. Selebihnya inni tawakkaltu ala Allah. Saya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa berdoa bagi kalian semua, kata Nabi Muhammad. Gitu doang yang bisa dilakuin Nabi Muhammad. Maka la taziru waziratun wizra ukhra. Suaminya nyuruh, kamu kalau pakai jilbab gitu kelihatan tua, udah deh nggak usah pakai jilbab. Emang abang mau nanggung dosanya? Iya deh, anak tanggung lah. Nggak ada ceritanya orang nanggung dosanya orang, teman-teman saudariku sekalian. Nanti di hari akhirat, yang model-modelnya karena seseorang mau mengerjakan dosa, entar di hari akhirat saling menghujat satu sama lain. Dia yang katanya Allah, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Orang yang saling bercinta-cinta waktu di dunianya, di hari akhiratnya pada saling memusuhi satu sama lain. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini gara-gara kamu nih. Nah, kamu sendiri salah ngapain ngikutin gue gitu. Marah-marahan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Bersama dengan azan maghrib kita minta pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah bagi kita hidayah untuk memahami tujuan kehidupan. Mulai hari ini, besok, lusa dan seterusnya, tujuan kita adalah Allah SWT. Untuk saat kita ibadah, untuk saat kita hidup, untuk saat mati sekalipun kita persembahkan semuanya buat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinnya bikunya salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya akhiri majelis ini, tapi kita tetap duduk sampai kita dengerin azan sampai dengan selesai.